Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novadwi Mahendra Putra dari kelompok 85 untuk tugas desain geometrik jalan raya. Nama Novadwi Mahendra Putra, NIM D100 190 210. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari desain geometrik jalan raya. Ini untuk membuat konsultasi asisten dosen. Kemudian lanjut untuk bab pertama. Di bab pertama ini merupakan modul karena saya mendapatkan soalnya itu yang pertama untuk rencana geometrik jalan raya itu di luar kota, kemudian skala petanya 1:40.000, panjang jalan menyesuaikan peta dan skala, fungsi jalannya sendiri adalah kolektor, kemudian VLR-nya lebih dari 50.000. Lokasi di luar kota. Jadi untuk bab pertamanya, untuk bab modul ini menganut pada TPG JAK. Di sini modul ini digunakan untuk mencari atau perhitungan ketentuan-ketentuan dari pembuatan jalan di luar kota. Bisa didapatkan seperti tikungan, alignment vertikal maupun horizontal, dan lain-lain. Kemudian lanjut untuk bab kedua. Berikut sekilas untuk perhitungan dari Excel dari bab 2. Ini merupakan Excel untuk penentuan dari tinggi titik atau kontur dari pembuatan jalan tersebut. Di bab 2 ini kita akan mendapatkan data, dan dari data tersebut dapat digunakan untuk membuat long profil dari rencana jalan yang akan dibuat berdasarkan kontur. Kemudian untuk pembuatan jalan ini, pembuatan Excel bab 2 ini digunakan untuk mencari manakah dari 3 trase yang sudah dibuat, untuk mencari trase yang paling efisien dalam hal timbunan dan galian maupun belokan maupun tikungan vertikal dan horizontal, seperti itu, dan juga kelandaian yang lebih efisien. Berikut sekilas untuk Excel dari bab 2 ini. Setelah bab 2 kita masuk ke gambar untuk long profil. Ini sekilas untuk gambar long profil trase pertama. Kemudian ini gambar trase long profil trase 2. Ini long profil untuk trase ketiga. Kemudian setelah trase ada pembuatan perhitungan dari azimut. Ini merupakan perhitungan dari Excel azimut. Trase 1, ini trase 2, kemudian ini trase 3. Setelah itu ini untuk gambar dari azimut trase 1, ini gambar azimut trase 2, dan ini gambar dari azimut trase 3.
Untuk skalanya, skala yang diambil adalah 1:10.000. Kemudian ini merupakan perhitungan dari azimut mulai dari tase 1, tase 2, dan tase 3. Kemudian ini adalah perhitungan dari persimpangan jalan raya baru dengan jalan kereta api. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui apakah persimpangan jalan dari jalan raya baru dengan rel kereta api tersebut merupakan persimpangan sebidang atau tidak. Dari perhitungan dari pengerjaan saya itu, persimpangan dari ketiga trase ini adalah persimpangan seimbang. Persimpangan sebidang. Karena perbedaannya dari jalan raya dan perbedaan elevasi dari jalan raya dengan jalan kereta api tersebut kecil. Jadi merupakan termasuk jenis persimpangan sebidang. Ini merupakan parameter pemilihan trase. Dari kelandaian melintang, kelandaian memanjang, kemudian alinyemen horizontal, kemudian alinyemen vertikal, lalu jumlah galian dan jumlah timbunan, terus posisi jalan raya dengan rel ini digunakan untuk mencari trase terbaik. Untuk mencari trase terbaik tersebut ada beberapa pertimbangan. Yang pertama kelandaian melintang, yang kedua kelandaian memanjang, yang ketiga jumlah tikungan, yang keempat jumlah alinyemen horizontal, yang kelima jumlah alinyemen vertikal, yang keenam jumlah galian, yang ketujuh jumlah timbunan, yang kedelapan adalah selisih timbunan dan galian, kemudian yang kesembilan posisi persimpangan antara rel dan jalan raya baru, kemudian jarak total, jarak titik ke titik, kemudian kita pilih mana yang lebih efektif karena memiliki poin yang lebih besar sehingga lebih efektif dan lebih produktif. Untuk pengerjaan saya yang lebih efisien dan lebih efektif terdapat kepada trase 2. Kemudian kita pilih trase 2 untuk pengerjaan selanjutnya. Kemudian kita masuk ke bab 3. Bab 3 ini menjelaskan tentang kriteria jalan yang direncanakan dan klasifikasi jalan menurut rencana standar nasional Indonesia. Dari 3 alternatif trase yang lebih efektif adalah trase 2. Berikut kriteria klasifikasinya. Yang pertama, klasifikasi menurut fungsi jalan. Fungsi jalan yang didapat berdasarkan soal adalah kolektor. Kemudian klasifikasi menurut kelas jalan. Klasifikasi menurut kelas jalan berdasarkan tabel dari TCP GJAK. Fungsi jalan kolektor termasuk kelas jalan A. Maka muatan sumbu terberat adalah 8 ton. Kemudian untuk medan jalannya menurut tabel TCP GJAK dengan kemiringan atau kelandaian memanjang antara 0,19 sampai 3%, maka trase jalan yang saya kerjakan termasuk jenis medan datar. Untuk kecepatan rencananya, karena di tabel TCP GJAK ini saya mendapat soal kolektor dan datar, kemudian V rencananya bisa diambil dari 60 sampai 90. Kemudian yang saya ambil adalah 60 km per jam. Berdasarkan pengawasan jalan kolektor minimum 15 meter, cukup dari sumbu jalan. Penentuan lebar jalur dan bahu jalan karena KLHR lebih dari 50.000, lebar jalur ideal 2,8 meter, lebar bahu jalan 2 meter. Lebar lajur ideal berdasarkan tabel lebar lajur itu idealnya kolektor
adalah 3 meter. Kemudian untuk kemiringan melintang bahu jalan, kemiringan normal 3-5%. Kemiringan melintang perkerasan untuk perkarasan aspal dan beton itu 2-3%. Jarak pandang henti karena VR yang saya pilih adalah 60 km per jam, maka CA minimum itu sebesar 75 berdasarkan tabel TCP GJAK. Kemudian jarak pandang mendahului itu juga sama berdasarkan kecepatan 60 km per jam di tabel TCP GJAK didapatkan angka sebesar 350 meter. Kemudian panjang jari-jari minimum itu sebesar 110 meter karena kecepatan VR rencananya adalah 60 km per jam. Kemudian untuk jari-jari tikungan yang tidak memerlukan kelengkungan kalian itu sebesar Rmin-nya sebesar 500 meter. Kemudian tipe jalan yang akan dibuat adalah karena berdasarkan fungsi jalannya kolektor luar kota, maka 4/2D atau 4 lajur 2 arah terbagi. Kelandaian maksimum yang diizinkan ini sebesar 8%. Kemudian penentuan faktor penampilan kenyamanan itu VR 40-60 km per jam, maka faktor penampilan kenyamanan sebesar 3. Kemudian panjang minimum lengkung vertikal VR dari 40-60 km per jam, maka perbedaan kelandaian memanjang 0,6% dan panjang lengkung 40-80 meter. Kemudian lanjut ke bab 4. Di bab 4 ini merupakan alignment horizontal. Ini merupakan perhitungan dari alignment horizontal. Untuk tikungan 1 sampai tikungan 5. Kilas penjelasan tentang tikungan 1. Ini sudutnya sebesar 26,30%. VR rencananya 60 km per jam. Kemudian Rmin-nya 110 meter. Kemudian saya akan merencanakan lengkung horizontalnya itu full circle. R-nya itu 500 meter, kemudian elevasinya 3,9%, kemudian LS-nya itu 40 meter. Ini berdasarkan dari data bab 3, kemudian dari TCP GJAK dan juga dari TKJR untuk mendapatkan data-data di atas berdasarkan data bab 3 tadi. Kemudian yang dihitung di sini adalah LC. LC sendiri rumusnya adalah sudut per 360 dikali 2pi dikali R. Jadi 26,30 per 360 dikali 2pi dikali 500. Didapatkan LC-nya 229,603 meter. Kemudian menghitung TC, itu rumusnya R tan sudut per 2, itu 500 dikali tan 26,30 per 2, didapatkan 116,813 meter. Kemudian untuk EC-nya, TC dikali tan sudut per 4, itu 116,813 dikali tan 26,30 per 4, didapatkan 13,464. Kemudian kontrol LC lebih dari 20 meter. Di sini LC 229,603 itu lebih dari 20 meter. Sehingga memenuhi untuk digunakan penggambaran full circle. Syarat lengkungnya itu 2 TC lebih dari LC. Di sini 2 kali TC itu hasilnya 233,627. Kemudian LC-nya 229,603. Jadi dari syarat lengkung tersebut memenuhi untuk pembuatan full circle. Untuk tikungan 2, tikungan 3, 4, dan 5 sama semua sudah saya jelaskan dari tadi. Untuk tadi penjelasannya juga sama. Kemudian ini merupakan gambar untuk bab 4 tikungan 1 full circle.
Ini untuk bab 2, untuk tikungan 3, untuk tikungan 4, ini untuk tikungan 5. Kemudian ini merupakan gambar untuk super elevasi full circle. Ini tikungan 2, tikungan 3, tikungan 4, kemudian tikungan 5. Di sini didapatkan untuk kelandaian tikungan. Untuk kelandaian tikungannya itu untuk jalan normalnya itu min 2, min 3, kemudian untuk mendekati belokan ada min 2, ada min 2 plus 2, ada min 2, 0, kemudian min 2, min 2, min 2 plus 2, kemudian ada min 3,9 dan plus 3,9. Itu untuk tikungan dari pengerjaan saya di cross section. Kemudian lanjut, ini merupakan perhitungan pelebaran perkerasan dari tikungan 1 hingga tikungan 5. Di sini ada ditemukan diketahui itu VR 60 km per jam, R 500 meter, N2 untuk bebas samping, 2,6 lebar lintasan kendaraan sedang pada jalan lurus, kemudian 7,6 jarak antara as roda depan dan belakang kendaraan, kemudian 2,1 meter untuk tonjolan depan sampai ke bumper kendaraan sedang. Secara analisis perhitungannya adalah N B aksen, N dalam kurung B aksen di plus C ditambah dalam kurung N-1 dikali TD plus Z. Untuk B itu lebar perkerasan pada tikungan, untuk B aksen lebar lintasan pada tikungan, kemudian untuk TD lebar melintang akibat tonjolan dengan mobil, kemudian Z lebar tambahan akibat kelalaian dalam mengemudi. Berikut sekilas untuk perhitungannya itu B aksen 2 ini R min akar R2 min P yang didapatkan 0,06 meter, B aksen B plus B double aksen itu 2,66, kemudian untuk TD-nya akar R kuadrat plus A dalam kurung 2P plus A min R, ini ditemukan 0,04 meter, kemudian Z 0,105 dikali VR per akar R, ini ditemukan 0,28 meter. Kemudian B sama dengan N, B aksen plus C plus N plus 1 TD plus Z, ini ditemukan 7,63 meter. Lebar perkerasan jalan pada jalan lurus 2 kali 33,6 sama dengan 7,2. Terkoreksi B lebih besar dari W, 7,63 itu lebih besar dari 7,2. 7,63 min 7,2 sama dengan 0,43 meter. Karena B lebih besar dari W, maka diperlukan pelebaran perkerasan pada tikungan PI1 sebesar 0,43. Kemudian lanjut untuk gambar. Lanjut ke analisa berikutnya adalah perhitungan stationing. Perhitungan stationing ini untuk menentukan titik-titik dari tikungan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini STA PI1, STAF plus D1. Jadi letak STA PI1 adalah 2 plus 400 meter. STA TC1 itu ditemukan dari STA PI1 dikurangi TC1. Jadi ditemukan 2 plus 283,187. Untuk STA CT1 ditemukan dari STA PI1 ditambah TC1, sehingga ditemukan sebesar 2 plus 516,813 meter. Ini merupakan dari gambar dari perhitungan stationing keseluruhan. Kemudian ini detail perhitungan stationing untuk PI1. Ini detail perhitungan stationing PI2. Ini PI3, PI4, dan PI5. Kemudian ini merupakan gambar dari kontrol overlapping. Kontrol overlapping lengkung horizontal. Ini merupakan sekilas untuk perhitungan dari kontrol overlapping dari bab 4.
Kemudian masuk ke bab 5. Bab 5 itu sendiri merupakan gambar alignment vertikal. Di sini ini merupakan data dari perhitungan bab 5. Ini elevasi rencana jalan dari rencana yang saya kerjakan. Kemudian ini merupakan perhitungan dari bab 5 dari alignment vertikal. Di sini ini adalah merupakan perhitungan dari perhitungan kelandian memanjang. Contoh untuk F sampai PPV1 itu perhitungannya adalah delta H per L dikali 100%. Untuk perhitungan ini 89,11 dikurangi 89,11 per 200 dikali 100%. Jadi kelandiannya adalah 0,00%. Untuk PPV1 sampai PPV2 itu delta H per L dikali 100%. 89,11 dikurangi 79,88 per 1700 dikali 100% didapatkan 0,542%. Jadi untuk kelandian di PPV1 hingga PPV2 itu sebesar 0,542%. Untuk panjang kritisnya adalah 756%. Ini berikut perhitungan yang lainnya seperti yang saya jelaskan. Kemudian ini untuk perhitungan lengkung vertikal. Lengkung vertikal cembung untuk PPV1 itu perhitungannya adalah grade 1. Untuk grade 1 sendiri F sampai PPV1 itu 89,11 sampai 89,11 per 2 dikali dikali 100% didapatkan 0,00%. Untuk grade 2 PPV1 hingga PPV2 89,11 min 79,88 per 1700 dikali 100% didapatkan 0,54%. Kemudian untuk A-nya itu nilai mutlak dari G1 dikurangi G2. Sehingga 0,00 dikurangi 0,54%. Sehingga didapatkan nilai A-nya itu 0,54%. Kemudian di sini ada syarat keamanan. Syarat keamanan itu untuk jarak pandang henti berdasarkan grafik panjang lengkung vertikal cembung PKJR itu LV-nya itu 38 meter. Kemudian untuk syarat kenyamanan LV A dikali V kuadrat per 1300 dikali A 0,54 dikali 60 kuadrat per 1300 dikali 0,1 sehingga didapatkan 13,95. Kemudian untuk syarat keluasan bentuk 0,6 dikali V sama dengan 0,6 dikali 60 sama dengan 36 meter. Syarat dari drainase 40 dikali A sama dengan 40 dikali 0,54 itu didapatkan 21,6%. Panjang LV yang diambil adalah yang terbesar yaitu 36 meter. Kemudian EV, menghitung EV itu A dikali LV per 800 sama dengan 0,54 dikali 36 per 800 sama dengan 0,0243 meter. Kemudian untuk perhitungan stasioning ini untuk STA-nya itu 0 plus 200, kemudian elevasinya 89,11. Kemudian untuk STA PLV itu didapatkan dari STA PPV dikurangi setengah dikali LV sama dengan 200 min 18 sama dengan 182 meter. Kemudian elevasi PLV didapatkan dari elevasi PPV ditambah G1 dikali setengah LV sama dengan 89,11. Kemudian STA PTV 1 didapatkan dari STA PPV ditambah setengah LV sama dengan 218 meter. Kemudian untuk elevasi PTV didapatkan dari elevasi PPV ditambah G2 dikali setengah LV. Ini didapatkan 89,11. Kemudian STAS itu 0 plus 200. Kemudian elevasi S didapatkan dari elevasi PPV1 ditambah LV sama dengan didapatkannya 89,11.
1343 meter. Untuk SQ-nya, Hi min PLV sama dengan 1:2. Dengan PLV 1, STAS dikurangi STA PLV. Itu didapatkan 18 meter. Untuk SQ-nya, sepertiga dari 18. 6 atau 12 meter dari PLV 1. Untuk Y-nya, didapatkan dari rumus A per 200 LV dikali X kuadrat. Itu didapatkan hasilnya itu 0,0108 meter. Kemudian untuk elevasi Q didapatkan dari elevasi PWV dikurangi G1 dikali X ditambah 0,0108 atau Y-nya. Itu didapatkan hasilnya itu 89,231. Kemudian untuk STA Q itu didapatkan dari STA PPV ditambah SQ sehingga hasilnya 206. Kemudian untuk lengkung 2 ini vertikal, PWV 2 nya itu vertikal. Untuk perhitungannya hampir sama dengan PPV untuk pertama tadi. Kemudian PPV ketiga cekung, untuk PPV keempat sembung, untuk pengerjaan rencana jalan saya itu memiliki 10 PPV. Kemudian lanjut untuk ke gambar dari bab 5 ini atau lengkung vertikal. Ini merupakan detail lengkung vertikal 1 sembung. Kemudian ini untuk detail lengkung vertikal 2 cekung. Ini untuk PWV 3 cekung, PWV 4 cembung. Kemudian ini PWV 5 cembung, PWV 6 cekung. Ini PWV 7 juga cembung, PWV 8 cekung, PWV 9 cekung. Kemudian untuk PWV 10-nya cembung. Ini merupakan detail gabungan dari gambar lengkung vertikal. Untuk skalanya, untuk skalanya tadi, untuk skala vertikalnya itu untuk yang ini detail lengkung masing-masing PWV itu skala vertikalnya 1:200, kemudian skala horizontalnya 1:500. Untuk ini, gambar ini skala vertikalnya 1:200, kemudian untuk skala horizontalnya 1:10.000. Ini untuk perhitungan dari kontrol overlapping untuk lengkung vertikal. Itu aminnya VR kali 3 DT. Untuk aminnya didapatkan hasilnya itu 49,98. Kemudian ini untuk perhitungan STA atau SPWV-nya itu. Kemudian untuk kontrol kelandaian maksimum, VR-nya itu 60 km per jam. Jadi untuk kelandaian maksimumnya itu 7%. Di sini untuk kelandaiannya tidak ada yang lebih dari 7%, sehingga semuanya terpenuhi atau terpenuhi. Kemudian untuk bab 5 sudah selesai, kemudian saya lanjutkan ke bab 6. Berikut merupakan analisa dari bab 6. Di sini adalah analisa perhitungan dari galian dan timbunan ini didapatkan dari mengarea atau menghitung luas dari AutoCAD dari gambar timbunan dan galian di bab cross section. Ini sekilas tentang Excel dari bab 6. Kemudian lanjut untuk gambar perhitungan dari galian dan timbunan. Ini merupakan contoh perhitungan galian dan timbunan dari bab 6. Jadi untuk STA 0+700, luas galian adalah 4,046. Kemudian untuk STA 0800, luas galiannya adalah 13,112. Jaraknya itu 100 meter. Kemudian untuk luas galian rata-rata itu adalah total dari tadi, luas galian tadi dibagi 2. Untuk rata-ratanya 8,579.
volume galiannya LRG dikali jarak, sehingga volumenya adalah 857,900 meter kubik. Kemudian untuk timbunan hampir sama dengan tadi, atau sama, rumusnya sama. Kemudian lanjut untuk gambar potongan melintang di bab 6. Untuk gambar cross sectionnya ini, rencana jalan saya itu berdasarkan skala vertikal dan horizontal. Skala vertikalnya 200, kemudian skala horizontalnya juga sama 200. Di sini saya membuat rencana jalan dengan beberapa pertimbangan. Itu untuk keterangan ini, untuk di paling kiri ini adalah area terbuka atau area penghijauan. Kemudian untuk bagian sini adalah merupakan drainase. Kemudian bagian sini merupakan bahu jalan. Kemudian bagian sini merupakan jalur. Ini juga jalur. Kemudian di sini adalah median jalan. Untuk median jalannya itu lebarnya sebesar 2 meter. Kemudian untuk lajur itu lebarnya sebesar 3,5 meter. Untuk bahu jalannya 2,5 meter. Untuk drainase lebarnya adalah 2 meter. Kemudian untuk area terbuka atau area penghijauannya sebesar 2,5 meter. Ini merupakan contoh gambar cross section dari STA 0 plus 100. Kemudian untuk contoh gambar yang tikungan, untuk di tikungan, untuk di tikungan sendiri itu sedikit berbeda karena ada pertimbangan dari kemiringan jalan. Untuk di STA 2 plus 250 itu kemiringannya adalah rata 0%, kemudian miring min 2. Kemudian di STA 2 plus 300 itu masih 00 min 2. Kemudian untuk di STA 2 plus 325 itu min 3 min 2, dan ini masih sama 00 min 2. Kemudian untuk di STA 2 plus 350 sendiri itu min 2 plus 2 plus 2 dan min 2. Kemudian di STA 2 plus 375 itu masuk ke kemiringan maksimum, yaitu 3,9 plus 3,9 plus 3,9 dan min 3,9 min 3,9. Di sini juga masih sama, di kemiringan maksimum plus 3,9 plus 3,9 dan min 3,9 min 3,9. Kemudian ini juga masih sama, plus 3,9 plus 3,9 dan min 3,9 dan min 3,9 untuk kemiringannya. Kemudian setelah itu masuk ke kemiringan plus 2%, plus 2%, dan min 2%, min 2%. Kemudian kembali ke tikungan yang kemiringan yang 0%, 0%, dan min 2%, min 2%. Ini juga masih sama, 0 dan min 2. Kemudian 0 dan min 2. Kemudian balik lagi ke kemiringan normal, yaitu min 3% dan min 2%. Berikut sekilas tentang penjelasan dari rencana jalan yang akan saya buat. Kemudian lanjut untuk ke gambar besar. Maaf sedikit ada gangguan. Untuk gambar besarnya mungkin bisa saya jelaskan dengan AutoCAD. Dari PDF saja karena PDF-nya agak sedikit lemah.
Ya, ini sekilas tentang penjelasan dari gambar besar. Di gambar besar tersebut sendiri itu ada beberapa gambar yang disatukan. Di situ ada gambar-gambarnya, itu ada situasi rencana jalan, kemudian ada gambar tikungan dan diagram superelevasi, kemudian ada gambar penampang memanjang jalan, kemudian ada gambar alinyaman vertikal, kemudian ada gambar azimut, terus gambar potongan melintang, gambar persimpangan rel, dan juga detail drainase. Ini merupakan gambar detail rencana jalan. Ini gambar situasi rencana jalan, dan ini gambar situasi rencana jalan juga. Kemudian ini gambar potongan melintang untuk melintang normal dan beserta tikungan. Kemudian ini adalah gambar dari detail saluran tepi dan gorong-gorong. Ini merupakan gambar azimut. Kemudian ini merupakan gambar alinyaman vertikal, dan ini merupakan gambar tikungan dan alinyaman vertikal. Kemudian ini merupakan gambar memanjang jalan atau long profile. Sekilas dari, kemudian ini untuk gambar detail dari saluran tepi dan gorong-gorong seperti ini. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.